berbincang tentang mata kuliahmu gender, hak asasi manusia di dalam konstitusi, hukum, perundang-undangan Islam, baik hukum Islam yang kita kaji di dalam syariat maupun hukum Islam yang sudah masuk atau diadaptasi menjadi hukum negara yang ada di dalam buku kompilasi hukum Islam ya, dalam semester kita ini. Nanti kita akan belajar prinsip-prinsip hak asasi manusia, deklarasi hak asasi manusia, juga bagaimana gender dan seks itu dibedakan di dalam kajian. Ada yang sudah tahu bedanya seks dengan gender? Hah? Ya, nanti kita akan kaji ya. Apa itu seks, apa itu gender? Ya, secara umum seks itu sesuatu yang bawaan. Kayak kamu kalau laki-laki ya punya penis, kalau perempuan vagina. Nah, kita sudah besar-besar nggak apa-apa. Bahasanya berusaha clear, itu namanya seks. Jadi seks itu bukan hubungan badan ya. Nanti jangan ada formulir terus seks titik 2 kosong-kosong itu kamu ngisinya apa? Jangan diisi belum pernah gitu. Seks itu yang dimaksud kamu itu jenis kelaminmu apa? Ya. Nah itu kamu bisa isi di situ laki-laki atau perempuan. Tapi by destiny atau kodrati secara lahir ya sudah begini, saya punya payudara, berarti saya ini secara seks namanya perempuan. Beda nanti dengan gender. Kalau gender itu sesuatu yang dibentuk, dibangun, dikonstruk oleh masyarakat, itu namanya gender. Tapi sebelum itu Bapak belum kenal ya, kita masih di semester ini, di awal semester. Nanti kita akan orientasi lebih jauh. Panggil Bapak dengan nama Pak Madian ya, itu nomor telepon nanti sudah ada nggak nomor teleponnya? Nah, nanti di share, kita kan sudah ada grup ya. Nanti nomor telepon, rumahnya di Batu. Bapak S1 di Al-Azhar Kairo di Mesir. Siapa lagi namanya? Pak siapa? S1 di Kairo, jurusan usul bin, belajar ilmu agama khususnya di bidang tafsir. S2, S3 ini mungkin yang relevan dengan mata kuliah yang Bapak bawakan, yaitu di UGM, di studi agama Universitas Hidayah di S2 ya. Kemudian S3 juga di sebagian di UGM, sebagian yang lain di NUS Singapura, dan sebagian lagi di Afrika Selatan di Cape Town University. Itu juga mengenai ilmu sosial juga yang terkait dengan Islam dan yang mau kita bicarakan pada semester ini, hak asasi manusia dan gender. Tadi Bapak sebut kalau gender itu konstruksi. Nanti kalau perlu dengan Pak Madian bisa menghubungi atau bisa datang atau bisa di kantor ya. Seks itu kodrati, nggak bisa kamu ubah kecuali operasi ya. Kayak Lucinta mengalami operasi seks karena dia rasa seksnya tidak sama dengan gendernya. Dia punya penis, dia laki, tapi dia merasa kok dirinya perempuan gitu, sehingga dia merasa ini genderku tidak sinkron dengan seksku ya, sehingga dia operasi kelamin. Itu ya bisa-bisa aja gitu. Cuman yang dimaksud dengan seks itu bayangannya adalah sesuatu yang sudah given by nature, dia sudah diberikan oleh alam begitu, ditakdirkan oleh Tuhan. Sedangkan gender ini dibentuk oleh masyarakat. Contoh, kalau kamu perempuan maka kamu namanya boneka. Dari lahir sudah dikasih baju pink, mulai kasure, kamare, diwarna pink. Apa masalahnya kalau laki-laki pakai baju pink?
nggak ada masalah. Tapi masyarakat itu memandang kalau ini warna untuk perempuan, kalau laki-laki bayinya kamarnya biru, paham? Maka anak laki-laki dia harus mainan pakai mobil-mobilan, robot-robotan. Kalau perempuan apa tadi boneka, masak-masakan, paham? Itu gender, karena dia sudah ngomongin peran. Boleh nggak sebenarnya anak laki-laki dia main boneka? Kan sebenarnya nggak ada masalah kan? Tapi masyarakat akan mengatakan, laki kok mainnya boneka, bang. Maka dia sudah terbentuk di sini di pikirannya aku laki. Salah satu penyakit seksual menular. Ada yang lain lagi? Apa yang terlintas di benak sampai ketika Bapak menyebut HIV dan AIDS itu? Pergaulan bebas, apalagi penyakit seksual, terus pergaulan, ada lagi apa yang terlintas di kepala ketika ngomong AIDS itu? Apa? Pasti ada kan? Gak mungkin, baru dengar gak mungkin. Apa? AIDS itu apa yang ada di kepala? Moral? Ada? Orang yang rusak-rusak? Ya. Apa lagi? Moralitas. Terus? Ada lagi? Pokoknya terlintas di kepala, utarakan. Boleh. Menular nggak? Menular. Terus? Apa lagi? Ya, banyak sekali ya. Jadi ketika muncul istilah atau nama penyakit ini yang di kepala itu bentuknya adalah lembut, nggak kayak kulit luar ini. Nah, itu namanya membran mukosa. Mudah sekali lecet itu ya, kayak itu tadi. Mudah sekali, sehingga opening mudah sekali terjadi pada saat hubungan. Di apa saja tadi? Yang paling banyak virusnya cairan seksual, terus darah, terus air susu ibu masih menular. Makanya nanti kalau misalkan seorang ibu itu hamil, kondisi ibunya adalah HIV positif, dia harus berada di dalam pengawasan dokter. Apalagi bayinya itu nggak otomatis kena ya, tapi bayinya bisa kena ketika misalkan terjadi kelahiran normal, karena dia akan terjadi gesekan-gesekan dengan darah. Biasanya dokter akan menyarankan sesar kalau ibunya positif. Kemudian dia habis keluar bayinya, ya tidak bisa disusui oleh ibunya itu karena air susunya sangat banyak viral loadnya, konsentrasi virusnya banyak sekali. Jadi tidak di semua cairan ya tadi ya. Keringat kan cairan Pak, nggak apa-apa. Jadi main bola bersama, misalkan kamu gantian sendok makan bareng, menular nggak? Enggak, itu lebih parah lagi TBC. TBC itu menularnya lebih cepat karena apa? Dia bisa lewat angin bahkan udara ya, pertukaran cairan yang bentuknya itu habis bergantian alat makan, itu TBC lebih menular. Ciuman itu TBC menular. Tapi kalau HIV tidak, itu adalah kebijakan yang diskriminatif terhadap ya. Kalau diskriminasi HIV ya begitu, terhadap Oda berarti gitu. Padahal orang dengan HIV itu tidak sentuhan gini menular, yang enggak duduk bersama dia enggak menular. Ciuman menular nggak ciuman? Enggak.
menunda itu kan penting pendidikan ya. Jadi kamu bisa ciuman dengan orang HIV, bisa menular jika air liurnya itu masuk ke dalam tubuhmu ya sejumlah 1 ember. Oh. Kenapa? Karena di situ bukan konsentrasi virusnya. Jadi air liur ada. Kan tadi Bapak sebut ya, bahwa dia menular itu keroyokan ya. Virusnya itu keroyokan, yang buahnya itu baru dia menular. Nah di air liur ada, di semua tubuh ada. Kalau HIV ya ada HIV-nya semua. Tapi HIV tidak menular kalau sedikit. Cairan yang banyak itu hanya ada pada cairan seksual satu, yaitu yang ada di penis dan vagina. Ya, cairan itu yang sangat menular. Kedua ada di darah, nggak boleh ada pertukaran darah. Misalkan transfusi, ya, transfusi sudah ada screeningnya. Itu kalau kamu donor darah di PMI, kalau ada HIV-nya sudah langsung ketahuan, nggak akan dimasukkan. Paham ya? Tapi kalau ngawur, misalkan ada orang kecelakaan, ya, kamu kan nggak tahu tuh kepada fatwa-fatwa tadi itu yang menjadi sangat bertentangan ya dengan prinsip-prinsip apa ya, gender, nggak bagus. Seharusnya kalau mau pakai respon Islam, kalau mentok seperti itu kita beda pilihan yang ini. Coba deh lihat. Ya. Kamu harus ngaji dulu sebelum melihat dalil. Kamu harus pelajari dulu penyakitnya. Kebanyakan kita itu nggak gitu, buru-buru menghukumi. Ya. Belum ngerti penyakitnya itu seperti apa dengan baik, buru-buru menghukumi sehingga nggak ngerti. Ya. Ini maksud saya ya. Islam menekankan kepada hifdzun nafas, menjaga jiwa. Nah, responnya juga punya semangat itu. Remaja secara umum dan ibu rumah tangga. Jadi bukan banyak di lokalisasi, nah. Ibu-ibu rumah tangga yang paling banyak. Jadi masalah kita ada di akses, ya. Semakin dia sulit akses kesehatan, semakin rentan. Jadi di kota-kota besar itu lebih mudah tertangani dibanding di pedalaman. Ya. Apa itu terapi ARV? ARV itu antiretroviral drug. Ya. Ya, karena apa? Ya, karena nggak ada perlawanan dari dalam tubuhnya itu. Kenapa kok nggak ada perlawanan? Karena sel yang biasanya dia harus berfungsi melawan itu dimakan sama virusnya. Ini belum ada. Jadi di dalam konteks gender, konteks hak asasi manusia, ya kita perlu melihatnya itu secara lebih bijaksana, bukan sekedar kamu cari dalil-dalil seperti tadi itu, hukuman Allah bisa menimpa siapa saja ya. Siapa orang yang mau dihukum itu nggak ada. Nah, dalam perspektif HAM, hak asasi manusia, ya, sesuai dengan deklarasi itu, kita melihat apa? Bahwa hak atas kesehatan atau hak hidup, ya, itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Ya. Hak untuk mendapatkan penghormatan dianggap sebagai manusia yang umum, ya, yang sama dengan yang lain, itu juga bagian dari HAM. Ya. Nggak boleh mendiskriminasi orang. Nah, teman-teman, kita sudah membahas kemarin kaitan antara hak asasi manusia
gender dengan satu contoh respon terhadap masalah kontemporer, yaitu wabah atau respon Islam terhadap wabah penyakit itu ya. Dan kita sudah beberapa waktu bicara masalah ini, mungkin ada pertanyaan, mungkin satu lagi sebelum kita buka. Boleh. Orang kita itu kan sering dikucilkan. Itu bagaimana caranya menghadapi stigma dan diskriminasi? Dalam konteks masyarakat luas, kalau gimana cara menghadapi stigma ya dengan edukasi. Tapi kalau yang kamu maksud bagaimana kamu misalkan sebagai orang yang sakit menghadapi stigma, itu ya dengan penguatan diri. Ya kayak cara menghadapi bully itu gimana? Ada orang itu nggak kuat menghadapi bully, ya, akhirnya bunuh diri misalnya, atau akhirnya merasa tambah terpuruk. Ada orang itu yang bisa menghadapi bully dengan baik, itu menjadikan itu sebagai kekuatan diri. Ya. Nah, di dalam sosiologi ada kajian namanya agensi, human agency. Jadi kapasitas dia atau kemampuan diri untuk bahwa kita itu tidak hanya dibentuk oleh orang lain. Kalau orang lain ngomong kita jelek terus kita jadi jelek gitu, ini bukan. Tapi di dalam sosiologi itu ada namanya agensi, human agency, kemampuan diri untuk bisa bertahan, berkembang, atau melakukan perlawanan, itu namanya agensi. Nah, dengan orang mengatakan jelek, misalkan ya, sosial ya, masyarakat itu begitu. Kalau orang itu agensinya hidup, aktif, dia nyala, itu dia bisa berdamai dengan itu dan menjadikan dorongan untuk dia menjadi baik. Dia bisa mengatakan, gak ngurus, kata orang jelek, yang penting kan aku nggak merasa jelek, misalkan. Itu adalah bentuk dari perlawanan diri terhadap struktur masyarakat yang menindasnya, ya. Sehingga dia memang oke jadinya. Kan banyak ya orang-orang yang karena musibah itu justru dia menjadi positif ya energinya. Misalnya kamu dihina, oh kere gak duit ya, kere wong miskin ya. Terus karena kemarahanmu itu terus kamu merasa aku mau menunjukkan kalau aku ini bisa sukses kok. Dorongan itu yang kemudian membuatmu semangat, kemudian bekerja sukses, dan akhirnya di satu titik kamu bisa merasa menang ya, dari masyarakat yang membuli atau mencemooh. Itu juga bagian dari strategi perlawanan diri. Dan manusia itu punya ya. Kalau kita kan sekarang bisa jadi membayangkan orang dengan HIV itu sebagai korban dan mereka menangis di pojokan gitu ya, terpuruk dengan penyakitnya. Itu keliru ya, karena nggak semuanya begitu. Beberapa dari ODA itu sudah bisa mengatasi dirinya sendiri, bahkan tidak mau dibela-bela begitu. Kita kan kepingin kayak membela ya. Ini dalam penelitian 2007 sampai 2010 ya. Itu Bapak temukan individu-individu dengan infeksi ini, mereka nggak mau, mas nggak usah bela-bela kami, ini memang susah kok, saya dulu memang melacur kok, tapi ya udah nggak apa-apa gitu, ini saya dihukum Tuhan ya wes gitu, tapi kan sekarang saya memperbaiki diri, jadi nggak usah sok kasihan gitu, misalkan. Itu sampai begitu. Itu berarti ODA yang sudah hebat ya, ODA yang mungkin tidak perlu kita bincangkan lagi, karena ibarat orang kena penyakit dia sudah bisa menghadapi masalah. Apakah respon Islam saat ini terhadap orang dengan HIV itu sendiri telah memadai sesuai dengan perjuangan HAM dan gender, Pak? Apakah respon Islam sudah sesuai? Itu di dalam buku yang Bapak share ya, Bapak sudah memberikan
contoh dari respon Islam yang respon institusional, respon kelembagaan yang disebut Islam itu yang mana? Kalau Islam yang dimaksud adalah lembaga-lembaga itu Bapak kasih contoh 3 di situ ya, di dalam buku. 1, respon dari Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, responnya NU sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia atau di Jawa lah setidaknya. Yang ketiga, responnya Muhammadiyah, juga organisasi massa. Nah itu kalau kamu baca di dalam buku itu belum ada yang baik ya, dalam arti yang pro terhadap gender dan hak asasi manusia, penuh dengan stigma yang negatif. Stigma itu apa kemarin? Pandangan-pandangan yang buruk, penilaian yang buruk terhadap orang lain itu stigma. Dalam konteks HIV berarti orang yang HIV itu masih dinilai sangat buruk gitu ya. Kalau diskriminasi itu sudah berupa perilaku. Kalau stigma itu masih ada gunjing-gunjingan, yaitu berupa gunjingan. Nah itu kalau MUI mengatakan ini hukuman Tuhan, gitu ya. Terlepas dari kamu salah nggak salah, karena hukuman Tuhan itu juga bisa mengenai menimpa orang yang tidak bersalah, ya. NU juga begitu. NU di dalam fatwanya Bahsul Masail itu menyebut harus menghindari orang HIV, seperti kamu menghindari orang yang terkena lepra atau kusta. Karena ini menunjukkan kalau NU itu saat itu ya, itu fatwa Bahsul Masail tahun berapa, 97 itu ya, tidak ngaji masalah penyakitnya, tahu-tahu ngaji hukum, belum tahu penyakitnya sudah berfatwa. Nah, ini adalah problem juga, tantangan kontemporer. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa HIV itu tidak mudah menular kayak corona ya, sehingga kamu tidak perlu menghindari yang begitu-begitu. Misalkan minum dari gelas yang sama kayak gini nggak menular HIV. Itu NU sampai mengutip apa, berlarilah dari orang lepra seperti engkau berlari dari singa. Dikutip hadis itu. Nah berarti ini kalau dibaca orang yang HIV gimana? Stigma atau enggak? Nah iya, stigma. Nah kalau Muhammadiyah itu menerbitkan kumpulan khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.